Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah sekalian, mari kita mulai kajian pertama. Bacaannya wasarisu baimu aidin dhalibatin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah wa nafa'anallahu bi ulumi fidarain. Wasarisu baimu aidin dhalibatin. Dan jenis jual beli yang ketiga adalah jual benda ghaibatin yang tidak terlihat, yang tidak ada, maksudnya lam tusyahad yang tidak terlihat itu barang lil muta'aqidaini bagi dua orang pelaku, baik si penjual ataupun si pembeli. Fala yajuzu, maka tidak boleh bai'uha di dalam jual beli, yaitu barang yang tidak kelihatan. Jadi sekali lagi, dalam jenis atau macam jual beli ada tiga. Pertama, menjual barang yang terlihat, baik si pembeli ataupun oleh si penjual. Yang kedua, menjual barang yang diberikan sifatnya gitu, dan benda tersebut, barang tersebut masih ada di tanggungan si penjual. Itu kedua. Dan yang ketiga adalah menjual barang yang tidak terlihat. Nomor satu, nomor dua dibolehkan, sah dalam penjualannya. Nomor yang ketiga tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena barang yang tidak terlihat larangannya daripada bai'u goror, daripada penjualan goror, bisa jadi tipuan. Yang beli kadang lihat barangnya, kemudian yang jual juga nggak lihat. Ya, salah satu contohnya misal jual ikan masih ada di empang. Ikan mah ada, cuma jumlah ikannya siapa yang tahu, karena udah setahun atau mungkin sudah berapa bulan panen tapi nggak diangkat-angkat. Ya mungkin jumlah awal 200 ekor, tapi dalam perjalanannya bisa mati, bisa hilang, ya, dan lain sebagainya. Maka barang itu harus kelihatan dulu. Kalau barang yang dijual nggak kelihatan, maka fala yajuzu bai'uha, maka tidak boleh berpenjualan barang yang tidak terlihat tersebut. Wal muradu, dan yang dimaksud bil jawazi, kata jawaz bahasanya tadi yajuzu atau fala yajuzu, itu boleh, maksudnya bihadihi salasati, di dalam tiga macam jual beli ini, maksudnya adalah as-sihatu, maksudnya sah. Kalau dibilang fala yajuzu maka boleh, berarti sah. Fala yajuzu berarti artinya agak sah. Wa qad yus'iru, dan sungguh telah menunjukkan qauluhu, ucapan pengarang kitab, lam tusyahad, yaitu benda yang tidak terlihat, di annaha, dengan bahwasanya itu benda, insyuhidat, jika sudah dilihat, summal qobat, kemudian tidak terlihat, indal aqdi, ketika sedang akad jual belinya, annahu, bahwasanya akad di dalam peristiwa tersebut, ya juzu, itu adalah boleh. Sebelum akad mah mereka udah pada ngeliat, nih barangnya, nih motornya. Itu si pembeli tahu, si penjual juga tahu. Terus pindah ke tempat lain untuk melaksanakan akad. Nah,
ketika di majelis tersebut, di tempat tersebut melakukan transaksi jual beli, barangnya kagak ada, tapi tadi udah kelihatan, udah pada tahu antara si pembeli dan si penjual. Maka kalau yang jenis yang kayak begitu mah ya jujur, maka yang begitu boleh sah untuk dilakukan. Tadi yang nggak boleh adalah menjual barang yang tidak terlihat oleh si penjual dan si pembeli, baik sebelum akad atau ketika akad. Nah, kalau yang ini diperbolehkan, kenapa? Karena sudah terlihat dulu, ya, sudah terlihat dulu barangnya sebelum akad. Nah, ketika akadnya, transaksinya mau jadi jual atau tidak, barangnya lagi tidak ada, maka yang begitu boleh. Maksudnya nggak kelihatan, itu goib. Tapi syaratnya adalah pertama, yang berakad itu masih ingat terhadap sifat barang tersebut. Oh iya, tadi motornya warnanya warna merah, dilihatin banyak kayak begini, mesinnya kayak begini, dia masih ingat, gitu, masih pada ingat, ya. Walaupun ketika akadnya itu barang gak kelihatan. Walakin mahal dalika, tetapi tempat ini maksudnya boleh akad jual beli pada benda atau barang yang tidak kelihatan, ya, itu boleh dilakukan, tapi setelah dia melihat sebelum akad itu fi ainin la tataghayyaru ghaliban, pada barang, pada benda la tataghayyaru yang tidak berubah, ghaliban biasanya, bil muddatil mutaqallilati, pada masa selang bainal ru'yati wasirati, antara ya selang waktu melihat dan ketika membeli. Syaratnya begitu, ya. Jadi tadi satu syaratnya benda yang tidak terlihat itu sudah dilihat sebelum akad, dan orang yang di dalam akad itu masih ingat sifat-sifat daripada barang tersebut. Kemudian yang keduanya, bendanya harus benda yang bersifat tidak berubah, ya, tidak berubah. Contoh, misal sebelum akad dia jual pengen transaksi pisang, buat pisang, tapi pisangnya itu emang udah kuning, Bang. Nah, ya bolehlah udah dipisah-pisah, pisangnya artinya udah disisir-sisirin, tapi udah kuning banget. Jadi lihat kapan kemarin transaksinya, sore ini, kira-kira tuh pisang bisa berubah apa kan? Bisa berubah itu mah. Kenapa? Karena bisa jadi nanti sore itu udah busuk. Tapi kalau misalnya motor, misalnya ya motor kemarin sama sekarang sore ya sama baik, artinya kagak berubah. Syaratnya begitu barangnya, kalau memang tidak terlihat. Jadi kalau yang ada perubahan maka boleh, gitu. Tapi kalau ada perubahan yang lebih baik, nggak apa-apa, boleh. Tadinya kemarin melihat pisangnya masih hijau tapi udah tua, pas transaksi perubahan jadi warna udah matang, dan memang pas pisang itu mau dipakai hari itu juga. Nah itu kan berarti ya bagus, nggak jadi masalah. Pas pisang, pas dijual, pas dibeli, itu pisang langsung bisa dimakan. Kalau perubahannya baik ya nggak apa-apa, tapi kalau perubahannya jadi rugi buat si pembeli, maka jual beli pada barang yang tidak terlihat itu tidak diperbolehkan.
Wa yasihu dan sah bai'u kulli tahirin. Kemudian di dalam masalah pembagian jual beli dan akadnya ada beberapa syarat. Selanjutnya adalah wa yasihu sah bai'u kulli tahirin, menjual barang, setiap barang yang suci. Jadi apapun yang suci boleh dijual, transaksinya sah. Suci pokoknya, bukan barang najis atau bukan mutan najis, bukan barang yang terkena najis. Barang suci, ya motor ya suci, ya kan? Buku ya suci, pisang ya suci, rumah ya suci, ya gitu. Barang-barang suci kecuali barang-barang najis, nanti kan ada dalam fikih yang disebut barang najis, ya. Nah, disahkan atau sah penjualan atau jual beli setiap yang suci bendanya dengan baik, dengan betul-betul dalil yang sholih ataupun dengan cara ijtihad. Yang keduanya sah kalau benda itu muntafain bihi, benda tersebut adalah bisa diambil manfaatnya, ya, manfaat yang diperbolehkan. Kalau misalnya jual sesuatu malah hikmah, cuma main-mainan, nggak ada manfaatnya, maka ya begitu tidak sah dalam jual belinya. Ya kalau buat bocah masa beda, karena yang bocah main-mainan kereta-keretaan, mobil-mobilan. Tapi kalau orang tua beli mainan buat anak, masih bayar main mobil-mobilan. Benda yang kedua harus ada manfaatnya. Yang ketiganya mamlukin, itu bendanya dimiliki, ya. Dimiliki artinya bisa dimiliki, bisa dikuasain benda tersebut setelah dijual. Jadi udah pindah hak milik. Wasoroha. Nah, selesai itu syarat daripada syarat jual beli dari segi barangnya, ya. Wasoroha dan menjelaskan al-musannifu, musannif pengarang kitab, bimafhumi hadil asyadi, dengan pemahaman perkara atau syarat-syarat ini, biqaulihi, di dalam ucapannya, wala yasihu, dan tidak sah bai'u ainin najasatin, yaitu menjual benda-benda najis, itu nggak boleh, ya. Seperti apa benda najis? Seperti menjual, kalau di sini ada, walaupun memang memungkinkan untuk jadi sucikan, jadi berubah yang tadinya najis jadi suci. Misalnya kulit bangke termasuk najis, tapi kalau sudah disamak maka jadi suci. Dalam satu pendapat boleh dijual, tapi kalau di sini diantaranya nggak boleh dijual, gitu. Kulit bangke. Kemudian contoh benda yang najis yang nggak boleh, misalnya pupuk kandang, itu nggak sah juga, nggak sah jual beli pupuk kandang, pupuk dari kotoran hewan. Jadi kalau jual belinya nggak sah. Terus apa gantinya? Ya hiwalah namanya, naklul yati namanya. Naklul yat artinya pindah kekuasaan, ya, dalam memiliki barang tersebut. Nih saya kasih kepemilikan buat kamu nih pupuk, kata yang belinya, ya udah nih upah bikin pupuknya, begitu, upah capeknya bikin pupuknya. Jadi bahasanya cuma naklul jadi artinya cuma pindah kepemilikan aja. Kalau untuk jual beli nggak sah. Bang, ini pupuk berapa bang? Ini yang ini 15.000 segininya, sekarung atau ini.
Berapa jualnya bang? Nah itu bahasanya memang bukan jual beli, karena jual beli syaratnya barangnya harus yang bukan najis, tapi tadi aja jenisnya tukar-tukar aja, kayak jasa lah, sudah dia apa bikin pupuk. Yang kedua, walang mutanajisin najisatin, dan juga gak boleh jual barang yang terkena najis, yang mana yang terkena najis ini adalah dalam tanda kutip tidak mungkin bisa disucikan lagi. Tapi kalau ada barang yang terkena najis bisa disucikan, maka itu boleh. Ya tinggal dicuci doang, bersihin doang. Iya. Contoh misalnya jual kopi luwak, ya. Kopi luwak kan dimakan sama luwak tuh kopinya keluar dari pantatnya, berarti kan mutan najis tuh kopi, tinggal bisa jadi suci. Diapain? Ya dicuci. Udah dicuci bersih, hilang najisnya, maka suci, boleh dijual. Syaratnya bijinya kalau memang ditanam tumbuh, maka itu adalah mutan najis. Tapi kalau bijinya ditanam ternyata busuk, berarti biji kopinya najis, bukan mutan najis jatuhnya. Nah, yang kedua adalah barang yang mutan najis, yang terkena najis, yang tidak mungkin bisa disucikan. Seperti apa? Khomrin, seperti khomar, ya. Khomar nggak bisa. Khomar itu walaupun jadi cuka, kan ada bahasanya istihalah, yaitu memindahkan yang tadinya najis jadi suci, diantaranya khomar yang jadi cuka. Tapi niat awal dulu itu bikin apa? Niatnya mau bikin khomar, bikin cuka. Kalau emang bikin cuka pasti ada proses bikin khomarnya, artinya ada, ya dalam penguapannya ada alkoholnya, ya fermentasinya itu nanti keluar alkoholnya. Maka yang jualan cuka itu ya boleh. Tapi kalau ada kita kerja di hotel bawa minuman botol 2-3 whisky atau orang tua, kita diemin baik berapa bulan, akhirnya jadi cuka, ya tetap baik itu najis. Ya, kenapa? Karena dari awal juga bukan bikin cuka, itu mah pengen bikin minuman keras. Ini kalau disucikan nggak bisa, nggak mungkin. Kecuali tadi kalau emang niat dari buah pala, dari buah apel, kemudian dicacah-cacah, kasih air, kasih ini, difermentasi, lama asam masuk, keluar alkoholnya hilang, tinggal asamnya, tinggal cukanya, maka boleh, walaupun dalam prosesnya ada pengkomaran dulu begitu. Waduhnin mutanajisin, dan juga minyak, ya yang terkena najis, wanahwihi, dan seumpamanya. Ya seperti minyak yang terkena najis itu emang udah sulit karena benda cair. Benda cair yang terkena najis ya buang. Contoh kalau kita misalnya naruh bekas gorengan, seperti goreng apa, goreng gurame kan minyaknya nggak sedikit, banyak, kadang-kadang sekilo. Udah itu kita taruh di mana, di pancinya kebuka, jatuh bangke, ya sampai berubah tuh, ya maka yang begitu udah kagak bisa dipakai lagi, iya, nggak bisa disaring karena jatuhnya benda cair. Nyampur, susah. Ya. Itu juga sama ya. Wanahwihi, dan seumpama yang sudah disebutkan, mimma la yumkinu tathiru, dari perkara atau benda yang tak mungkin bisa jadi suci lagi karena terkena najis. Wala bai'un, kemudian juga tidak sah menjual barang la manfaat fihi, yang kagak ada manfaatnya. Mana contohnya yang gak ada manfaatnya? Jual beli yang gak ada manfaatnya. Akrobin,
seperti menjual beli kalajengking. Ya, kalau kita buat kalajengking buat apaan gitu kan, buat main-mainan ya kagak. Ya tapi kalau buat kedokteran atau apapun ya mungkin ada manfaatnya, diambil bisanya ya. Kalau buat kita ya buat main apa, kalajengking coba ditaruh dalam toples sebagai hiasan kan gitu. Kemudian wanamlin, jual beli semut. Kalau sarang semut boleh ya karena jadi obat. Tapi kalau ya ini masih semut kot-kot dijual misalnya, semut ini ya, bahkan kalau kita lihat ada orang yang hobi gitu ya, ngumpulin jenis semut sampai semut yang beracun dari Amazon, dari sini, wah banyak. Tapi jual beli itu kan bahasanya jadinya nggak ada manfaatnya. Kemudian wasamin, kemudian menjual beli binatang buas, layan pau yang tidak ada manfaatnya, itu juga nggak boleh. Seperti kita beli macan, beli serigala, itu karena nggak ada manfaatnya, itu nggak boleh, artinya nggak sah jual beli tersebut. Tetapi bisa dalam binatang-binatang yang kita ada sah dalam jual belinya kalau mengandung manfaat. Seperti apa? Ya seperti kita beli macan, beli harimau tapi buat jaga rumah kita, boleh gak tuh ya. Orang-orang pakai anjing, pakai serong, kita mau pakai macan depan rumah. Emang duitnya banyak kita mah gitu, takut diambil maling. Itu kan ada manfaatnya, boleh gitu. Kalau ada manfaatnya. Atau kita beli gajah, boleh. Buat apa? Dulu kalau gajah dipakai perang, ya gitu. Pokoknya kalau ada manfaatnya, kebaikan nggak apa-apa. Atau memelihara kucing, boleh. Tujuannya bukan apa-apa, untuk mengusir tikus. Tapi sekarang mah tikus sama kucing temenan ya. Malah kucingnya yang takut. Boleh begitu juga kita jual beli burung murai. Jadi yang suka burung boleh nih ya. Gitu. Jual beli burung boleh. Buat apa? Misalnya untuk menikmati murai. Misalnya kalau murai diambil apa? Ya ada suaranya, ada warnanya. Jadi kalau pagi-pagi pusing, sore-sore pulang kerja pusing, melihat burung kicauannya ada, atau melihat warnanya indah, burung merak misalnya, silakan, kalau ada manfaatnya nggak apa-apa gitu. Murai buat suaranya, kemudian termasuk daripada burung merak dari warnanya. Kita jual beli lebah boleh, tapi untuk diternak biar diambil madunya gitu. Terus miara ular, jual beli ular boleh, tapi ularnya yang manfaat apa? Ulat sutra, itu makan mahal ya, boleh itu mah, karena buat jadi baju, jadi apa. Terus jual beli lintah boleh. Untuk apa? Ya untuk nyedot darah bagi yang profesinya. Ya kalau kita mah miara lintah buat apaan? Jadi menjual beli lintah ya. Kemudian seperti apa lagi ya, yang lainnya lah gitu, silakan. Kalau memang ada manfaatnya maka diperbolehkan. Dan yang terakhir, bahwasanya di dalam rukun jual beli di mazhab Syafi'i memang harus ada akad pembeli, penjual, kemudian barang, serta ada ijab kabulnya. Artinya sedangkan si pembeli, si penjual memang harus orang yang berakal balik. Masalahnya ya kalau sekarang ini kan bahasanya yang jual, yang beli, yang jualnya orang tua, tapi yang beli kadang-kadang bocah. Kalau zaman sekarang ini zaman online. Iya, maksudnya kita yang naik dulu. Nah kalau yang dari bocah itu, ya kan bocah kan, bang, pak beli permen, pak beli ini,
Pak beli telur sekilo, yang disuruh sama bapaknya, mamanya di rumah. Sedangkan di situ mungkin bisa jadi tidak adanya namanya ijab kabul. Atau kita jual beli sesuatu misalnya di swalayan yang sudah harganya sudah ditetapkan, ya ada struknya apa namanya, ya ciki ini udah segitu udah bandrolnya, sehingga ketika sampai di kasirnya nggak ada ijab kabul, tahu-tahu langsung hitung segini, gitu ya. Itu diperbolehkan, ya, asal jenis jual belinya apa namanya disebut dengan jual beli mu'atoh namanya. Jual beli mu'atoh adalah intinya kedua belah pihak yang melakukan akad masing-masing yang memberikan ya barterannya kepada yang lain, duit sama ini si penjual ngasih barang, si pembeli ya ngasih duit tanpa menyebutkan ijab kabulnya, tanpa menyebutkan harga dan barangnya, tahu-tahu langsung ini. Atau biasanya bang biasa, tahu-tahu emang si pejabat, si tukang dagangnya tahu kalau dia beli itu pasti begitu, langsung duit segini, tahu-tahu langsung kembaliin segitu. Kan bahasanya kagak ada ijab kabul tuh, ya kan. Sedangkan di syarat rukun itu harus ada ijab yang seharusnya nih barang saya kasih, nih duitnya begitu. Makanya kita kagak, nah biasa langsung kabur kan gitu. Maka itu diperbolehkan. Nanti untuk jualan online nanti lah, ya, kalau udah itu 30. Ya Rasulullah, salamun alaikum.